semuanya, aku Mia Febrina. Di sini aku akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS. Dan ini aku lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Di sini aku udah buka aplikasi SPSS-nya dan aku juga udah punya datanya. Untuk soal pertama, aku akan melakukan analisis korelasi produk momen persen. Tetapi sebelum melakukan uji korelasi, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal dan data harus linear. Oleh karena itu, aku akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Aku akan copy datanya ke SPSS. Lalu, kita bisa ubah namanya dan ubah desimalnya menjadi 0 dan misernya menjadi scale. Lalu, pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistic, pilih Explore, kemudian pindahkan kedua variabel ini ke dalam kotak dependent list. Setelah itu, klik Plot, centang histogram, dan normality plot with test. Lalu continue, oke. Nah, muncul output untuk uji normalitasnya. Kita bisa lihat di sini, untuk kedua variabel ini nilai signifikasinya adalah 0,200, yang mana ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, karena nilai signifikasinya berada di atas atau lebih dari 0,05. Kemudian, kita bisa lanjut melakukan uji linearitas. Langsung saja pilih Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih Means. Nah, kita pindahkan variabel kesepian ke dalam kotak independent list dan hardiness ke kotak dependent list. Kemudian klik Option dan centang Test for Linearity. Kemudian Continue dan OK. Nah, muncul output untuk uji linearitas. Kita bisa fokus ke ANOVA Table. Kita lihat ke bagian linearity dan nilai signifikasinya adalah 0,000. Ini menunjukkan bahwa data kita linear karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Nah, karena kedua syarat untuk melakukan analisis korelasi sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung melakukan uji korelasi. Kita pilih Analyze, kemudian Correlate, dan Bivariate.
Lalu pindahkan kedua variabel ini ke dalam kotak yang ada di sampingnya. Dan jangan lupa untuk mencentang percent, detail, dan flag significant correlation-nya. Kemudian klik OK. Nah, ini muncul output untuk uji korelasinya. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000. Yang berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Karena nilai signifikasinya berada di bawah atau kurang dari 0,05. Kesimpulannya adalah adanya hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Untuk soal nomor 2, aku akan melakukan uji regresi. Pertama, aku akan copy datanya ke dalam SPSS. Setelah itu, aku pindah ke variabel view dan aku ubah namanya variabelnya X, Y, lalu aku ubah desimalnya menjadi 0. Sini aku tulis setelah itu aku pindah ke data view, pilih analyze, lalu regression, pilih linear. Setelah itu masukkan variabel hardiness ke kotak independen dan kualitas pertemanan ke kotak dependen. Kemudian klik OK. Muncul outputnya. Kita bisa lihat di sini untuk ANOVA tabel. Kita lihat nilai signifikasinya adalah 0,000. Jadi, dapat dikatakan bahwa dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah 15,364 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hardiness, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel hardiness atau variabel X terhadap variabel kualitas pertemanan atau variabel Y. Untuk soal nomor 3, aku akan melakukan uji beda. Pertama-tama, aku akan copy datanya ke dalam SPSS. Lalu aku pindah ke variabel view. Aku ubah namanya. Ubah juga desimalnya jadi 0. Dan measurnya ubah jadi scale dan nominal. Lalu aku akan klik titik 3 ini. Aku beri angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Setelah itu pindah ke data view, pilih analyze, lalu compare means, klik independent sample test. Lalu pindahkan variabel hardiness ke dalam kotak test variabel dan jenis kelamin ke dalam kotak grouping variabel. Lalu klik define groups
beri angka 1 untuk grup 1 dan angka 2 untuk grup 2, lalu continue dan OK. Muncul outputnya. Kita bisa lihat di kotak independent sample test. Untuk mengetahui apakah data kita homogen atau tidak, kita bisa lihat di signifikasi yang ini. Nilai signifikasinya ini adalah 0,075, yang mana ini menunjukkan bahwa data kita homogen, karena nilai signifikasinya berada di atas atau lebih dari 0,05. Lalu, untuk mengetahui apakah hipotesis 0 kita ditolak atau diterima, kita bisa lihat signifikasi tutelnya. Nah, nilai signifikasi tutelnya di sini adalah 0,452, yang mana ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak, karena nilai signifikasinya berada di atas atau lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk soal nomor 4, aku juga akan melakukan uji beda. Aku akan copy datanya. Lalu, aku ubah namanya lalu aku ubah juga desimalnya jadi 0 dan misernya jadi scale dan nominal. Lalu aku klik titik 3 ini, aku beri angka 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Setelah itu, pindah ke data view, pilih Analyze, Compare Means, dan klik Independent Sample Test. Lalu, pindahkan variabel kualitas pertemanan ke dalam kotak tes variabel dan jenis kelamin ke dalam kotak grouping variabel. Lalu klik Define Groups, angka 1 untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Muncul outputnya seperti ini. Kita bisa lihat di kotak independent sample test. Untuk mengetahui apakah data kita homogen atau tidak, kita bisa lihat di nilai signifikasi yang ada di sini. Nilai signifikasinya adalah 0,730, yang mana ini menunjukkan bahwa data ini homogen, karena nilai signifikasinya berada di atas atau lebih dari 0,05. Lalu kita lihat sigtutelnya. Di sini nilai signifikasi tutelnya adalah 0,917, yang mana ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak, karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan.